Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alia Rahma dengan NPM 2021 145000617 dari kelas R2H Prodi Pendidikan Ekonomi. Membahas tentang emosi dan bahasa remaja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh, hal yang biasa memiliki kaitan dengan aktivitas, berpikir, atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Bentuk-bentuk emosi menurut Goleman 2009, bentuk-bentuk emosi ada 8, yaitu amarah, yaitu beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling hebat, tindak kekerasan dan kebencian patologis. Kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis, depresi berat. Rasa takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak senang, ngeri, takut sekali, fobia, dan panik. Kenikmatan, bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, takjub, terpesona, senang sekali, dan manis. Cinta, persahabatan, penerimaan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan kasmaran. Terkejut, terpana, dan takjub. Jengkel, hina, jijik, muak, dan benci. Malu, rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Karakteristik emosi remaja. Menurut Samsu 2008, ciri-ciri emosi yaitu 1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. 2. Bersifat fluktuatif atau tidak tetap. 3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Karakteristik emosi remaja. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi diantaranya yaitu sebagai berikut. Emosi psikis: perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan ketuhanan, perasaan keindahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh dan simulasi hormon. Pemberontakan terhadap orang tua menunjukkan remaja berada dalam konflik batin dan ingin melepaskan diri dari pengawasan orang tua. Perubahan pandangan luar, sikap dunia luar atau masyarakat terhadap remaja sering tidak konsisten, menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Kecewa timbul akibat ketidakmampuan merubah lingkungan agar sesuai dengan kemauannya. Akhirnya, menyendiri, merasa tidak ada yang peduli. Sebaliknya, jika remaja merasa dipenuhi kebutuhannya, ia akan berkembang ke arah yang positif. Pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi pada perkembangan emosi remaja. Otoriter, memanja, acuh, penuh kasih sayang. Perubahan interaksi teman sebaya. Membentuk geng, melawan otoritas, melakukan perbuatan tidak baik atau bahkan kejahatan bersama hingga hubungan cinta dengan lawan jenis yang menyimpang. Perubahan interaksi di sekolah, sering berinteraksi dengan hal yang bertentangan dengan dirinya menimbulkan idealisme untuk mengubah lingkungannya. Masalah dalam perkembangan emosi remaja. Sangat memerlukan keteladanan konsistensi, komunikasi yang tulus, dan empati dari orang dewasa.
Permasalahan emosional remaja yang muncul ialah perilaku-perilaku agresif, impulsif, mengalami gangguan perhatian seperti kurang konsentrasi, kecemasan, kehilangan harapan-harapan, dan hal-hal lainnya. Pengelolaan emosi. Mengontrol emosi juga sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Karena jika membiasakan diri dalam mengontrol emosi dan juga dapat mengendalikan emosi, kecerdasan seseorang bisa mengingat. Di mana kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi yang dimilikinya. Banyak orang tertentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa kontrol emosi. Karena pasti sering melakukan tindakan yang membuatnya emosi akibat lingkungannya sekitar juga yang mempengaruhi. Jadi harus sabar dalam menghadapi sesuatu hal. Hadapi dengan santai supaya tidak terlalu berpikir yang akan menimbulkan emosi, dan di situ pula akan melatih kesabaran kita. Begitu pentingnya melakukan kontrol emosi agar kehidupan kita jauh dari berbagai hal buruk atau negatif akibat tidak bisa kontrol emosi. Pengelolaan emosi. Adapun cara beberapa untuk mengatasi emosi yang berlebihan yaitu berhitung tarik, nafas dalam dan lambat, berolahraga, lakukan relaksi otak, cari kata atau frasa yang menenangkan, tulis kekhawatiran Anda, dengarkan musik, coba sesuatu yang berbeda, jangan bicara, tenangkan diri, berhenti sejenak dari aktivitas, atau dengan konseling. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Seseorang yang tingkat intelektualnya belum berkembang, memungkinkan bahasa yang digunakannya juga sangat sederhana. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan. Dan dengan demikian bahasa remaja berbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti membentuk kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak remaja mengutip proses belajar di sekolah. Sebagaimana diketahui, di lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah-kaedah yang benar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketetapan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain. Amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang anak. Status ekonomi dan budaya. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang mengganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya.
Bertambahnya pengalaman dan meningkatkan kebutuhan bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Kondisi lingkungan, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil untuk cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dalam kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan begitu juga sebaliknya. Seseorang rendah kemampuannya berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. Menurut Dr. Howard Gardner menyatakan bahwa manusia memiliki 8 jenis kecerdasan. 1. Kecerdasan interpersonal. 2. Kecerdasan intrapersonal. 3. Kecerdasan logikal matematik. 4. Kecerdasan linguistik. 5. Kecerdasan naturalis. 6. Kecerdasan visual spasial. 7. Kecerdasan kinestetik. 8. Kecerdasan musikal. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky-Wolfolk, DKK 1984, anak dilahirkan oleh dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Bahasa berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan akan merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian besar dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian, remaja yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya. Berpikir dan berbahasa mempunyai korelasi tinggi. Anak dengan IQ tinggi akan berkemampuan bahasa yang tinggi. Sebaran nilai IQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak. Dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka berpikir. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasarkan hasil identifikasi, guru melakukan perkembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Ketiga, perkembangan bahasa yang menggunakan model mengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Sekian dari saya, pembahasan tentang emosi dan bahasa remaja. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.